Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral mukminin rahimani rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan juga melaksanakan thalabul ilmi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ketika bangun dari tidurnya, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan kepada aku ruhku. Wa adzina li bidzikri, dan memberikan izin kepada aku untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Kalau kita melihat zaman keemasan, zaman terbaik, zaman di mana Al-Qur'an turun, zaman di mana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Sehingga beruntung orang-orang yang dia hidup di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang bisa belajar langsung bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat bagaimana wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar sabda-sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu. Sebaik-baik zaman itu adalah zamanku. Kemudian zaman setelahnya yaitu zaman tabi'in, dan kemudian zaman setelahnya yaitu zaman at-tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah, Allah berfirman as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, yaitu orang-orang yang pertama kali mereka memeluk agama Islam dari golongan muhajirin, yaitu mereka yang hijrah. Mereka tinggalkan keluarga mereka, tinggalkan anak-anak mereka, tinggalkan rumah mereka, harta mereka. Mereka menyelamatkan agama mereka, menyelamatkan diri dan agama mereka. Mereka hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Wal ansar, yaitu golongan ansar, yaitu para sahabat yang memang mereka tinggal asli dari penduduk kota Madinah. Wattaba'um bi ihsan. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bukan hanya muhajirin dan ansar, tapi wattaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan. Dan di sini masih ada peluang bagi kita untuk masuk ke dalam ayat tersebut. Walladzina tabum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Ridha ini berarti Allah rela kepada mereka, dan mereka pun juga rela kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau sudah selesai salat subuh, ada zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering mengatakan raditu billahi rabbah. Aku ridha bahwasanya Allah sebagai Tuhanku. Tidak ada paksaan. Allah tidak memaksa kita agar kita ini ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan itu berasal dari hati kita, rela terhadap perintah-perintah Allah, terhadap larangan-larangan Allah, terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dari hukum-hukum Allah, ridha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan aku ridha Islam ini sebagai agama. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an. A'adda lahum jannah. Lihat balasan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ya, a'adda lahum jannat. Allah siapkan bagi mereka surga-surga. Tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, kekal. Kalau kita hidup di dunia mungkin antara 60 dan 70 tahun. Inna a'maru ummati baina 60 wa 70. Bahwasanya umurnya umatku ini antara 60 dan 70. Wa qalilun man yatajawaz dzalik. Dan sangat sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun. Tapi orang-orang yang dia mengikuti jejaknya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kekal di dalam surga, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul kabir, dan inilah merupakan kemenangan yang sangat besar. Masyarul mukminin rahiman rahimakumullah. Saya teringat seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'ad ini seorang sahabat yang dia masuk ke dalam agama Islam dalam umur 18 tahun. Dan dia termasuk sahabat dari golongan Ansar. Golongan Ansar berarti siapa? Mereka yang tinggal di kota Madinah. Sehingga orang-orang yang berada di kota Madinah, ketika kedatangan saudara-saudara mereka dari Muhajirin yang mereka hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, mereka harus mempersiapkan bekal bagi mereka, mempersiapkan rumah bagi mereka, mempersiapkan sandang, pangan, papan bagi mereka. Karena memang yang datang saudara mereka. Makanya kalau misalkan kita saudara seiman, saudara seakidah, itu bisa melebihi ikatan saudara-saudara. Dan ini yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau datang, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka Mu'ad ini menyiapkan tempat mereka, mempersiapkan makanan, mempersiapkan rumah, ya, tempat tinggal bagi mereka. Bahkan meskipun mereka membutuhkannya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mendahulukan saudara mereka, mendahulukan sahabat yang lain daripada diri mereka, meskipun diri mereka itu membutuhkan. Ya, meskipun diri mereka membutuhkan. Sebagaimana ketika seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Salman ini dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ketika Salman ini dia melihat ada seorang wanita yang dia cintai dan dia ingin menikah, ya, ada rasa hasrat di dalam dirinya untuk menikahi seorang wanita Madinah. Ketika dia ingin menikah, maka dia tidak mengetahui bagaimana adat istiadat, ya, adat istiadat kota Madinah, sopan santun kota Madinah, bagaimana, ya, yang harus dilakukan oleh penduduk Madinah. Maka Salman ini dia meminta tolong kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Padahal Salman sudah mempersiapkan segalanya, sudah mempersiapkan maharnya, sudah mempersiapkan perhiasannya untuk wanita ini tadi. Ketika ingin melamar, ternyata si orang tua ini tadi ketika dia mengatakan kepada anaknya bahwasanya anaknya tidak tertarik kepada Salman, justru anaknya tertarik kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Maka Salman yang dia miliki berupa mahar, ya, dan perhiasan dia berikan kepada Abu Darda, sehingga dia merintahkan kepada Abu Darda untuk menikahi wanita tersebut, ya, dan tidak ada rasa iri di dalam diri mereka, rasa hasad. Lihat bagaimana kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu selalu mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri, ya. Dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicintai. Bagaimana kalau misalkan kita mencintai seseorang, maka kita akan memberikan apa yang kita punya karena kita cinta, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu? Bahkan ketika Mu'ad bin Jabal diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kota Yaman untuk menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala, maka diantarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas tunggangannya
di atas onta, yang naik di atas ontanya ini siapa? Mu'ad. Mu'ad di atas ontanya. Kemudian diantarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di penghujung jalan. Dan Rasulullah mengatakan, "Ya Mu'ad, inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'ad, demi Allah aku ini mencintaimu. Wahai Mu'ad, demi Allah aku ini mencintaimu. Ini bolehnya kita seorang apabila kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, boleh kita menyampaikannya. Inni uhibbuka fillah. Aku cinta kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara ikatan iman. Ya, ikatan iman. Rajulani tahabbani fillah wa tafarraqa fillah. Yaitu dua orang yang dia saling mencintai karena Allah dan mereka pun juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika kecintaannya, maka Rasul mengatakan, "Ya Mu'ad, inni usik." Wahai Mu'ad, aku ingin memberikan wasiat kepadamu. Ya, kita kalau mencintai saudara kita, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, kita berikan nasihat, kita berikan wasiat, yang nasihat tersebut bermanfaat bagi dirinya. Ya, karena memang kita ini selalu tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Maka Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, "Inni usik la tada'anna an taqula dubur kulli shalah." Wahai Mu'ad, janganlah engkau tinggalkan setiap kali engkau selesai dalam melaksanakan salat, engkau mengatakan, "Allahumma a'inni ala dzikrik." Ya Allah, bahwasanya tolonglah aku untuk senantiasa zikir kepadamu, untuk ingat kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik, dan agar senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimani rahimakumullah. Dan juga Mu'ad dikatakan sebagai pemimpinnya para ulama. Pemimpinnya para ulama ini Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika mereka berada di Damaskus dan mereka ingin mencari fatwa, kepada siapa mereka mencari fatwa? Kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Pada umurnya masih muda, orang yang semangat belajar, menuntut ilmu langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau dia tidak berusaha. Kalau kita melihat sejarah-sejarah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menggerahkan semua kemampuan mereka untuk mendapatkan ilmu. Bahkan mereka harus tidur di jalan, bahkan mereka harus tidur di hadapan rumahnya para sahabat yang lainnya, karena mereka ingin mendapatkan ilmu. Ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat yang akan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang telah kalian lakukan. Yang mereka kejar apa? Ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu karena dua hal. Yang pertama karena kesombongannya. Kalau dia sombong tidak akan pernah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kedua al-haya, yaitu dia rasa malu. Dia mau datang ke majelis ilmu malu. Dia ingin bertanya tentang ilmu, maka dia akan malu. Maka dua orang inilah yang dihalangi tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, meskipun dia pemimpinnya para ulama, ya, yang dia menegur langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku tentang amalan yang bisa mendekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhkan dari nerakanya Allah. Ya, meskipun sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemimpinnya para ulama pada saat itu, maka Mu'ad ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan. Karena tidak akan pernah bermanfaat ilmu yang akan kita dapatkan tanpa ada amalan yang kita lakukan, maka akan sia-sia.
Sehingga Allah mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Maka kecelakaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kalian mengucapkan apa yang tidak kalian amalkan. Karena Islam ini butuh yang namanya pengamalan, butuh kita mengamalkan. Ya, bukan untuk kita simpan, bukan untuk kita banggakan, tetapi untuk kita amalkan sebagai bukti aplikasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka butuhnya amal. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, selalu Allah gandengkan antara iman dan amal soleh. Banyak sekali ayat ya yang menjelaskan bahwasanya iman dan amal soleh. Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihat faulaika lahum jannatul ma'wa. Orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Selalu Allah gandengkan. Makanya kalau kita melihat ada orang yang dia malas untuk beramal, berarti dia siapa? Orang munafik. Malas untuk beramal. Maka Allah mengatakan, "Malakum idza qila lakum fi sabilillahi taqaltum ilal ard." Mengapa kalian ketika diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian merasa berat? Seakan-akan kakinya itu menempel di bumi. Ittaqaltum ilal ard. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Dan tidaklah kehidupan dunia, perhiasan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya sedikit saja. Sangat sedikit. Ya, wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas. Ketika mereka berdiri melaksanakan salat, mereka dalam keadaan malas. Ingin dilihat oleh manusia, dipuji oleh manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Ya. Makanya kusala, tahdir minal kasal. Kita harus bisa melindungi diri kita dari yang namanya al-kasal, yaitu kemalasan. Malas untuk beramal. Ya, malas untuk beramal. Kemudian ketika Nabi mengatakan, Mu'ad mengatakan, akhbirni bi amalin, kabarkan kepada aku tentang amalan yudkhulinil jannah, yang bisa memasukkan kepada surganya Allah. Ya, yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sebab karena amalannya. Memang masuk ke dalam surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab utama karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebabnya karena amalan. Tidak akan mungkin seorang dia tidak pernah beramal, ya, tidak mau mengamalkan, tiba-tiba dia langsung masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selalu Allah mengatakan, tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina. Itulah surga yang telah kami wariskan bagi siapa? Bagi hamba-hamba kami. Man kana taqiyya, yang dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ya'malun berarti mereka beramal, bukan ya'lamun, bukan mereka mengetahui, bukan, tetapi mereka yang mengamalkan. Surga ini jazaan bima kanu ya'malun, ya, terhadap apa yang telah kita lakukan. Dan ini yang diminta oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni bi amalin yudkhilinil jannah wa yuba'iduni 'anil nar, dan bisa menjauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita ini bisa ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan salat, kita amal ma'ruf nahi munkar, ya. Kita saling mencintai satu sama lain. Kita berharap kita ini bisa dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbil bashar. Yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbesit di dalam hati seseorang. Dan ini diantara perbendaharaan Allah yang paling mahal, itu surga. Karena di surga itulah seorang bisa menghilangkan semua keletihannya, ya, semua kegudahannya, itu semua akan hilang ketika seorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia ini memang capek, kita mencari dunia capek, kita mencari akhirat pun capek. Karena Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia ini Allah ciptakan dalam keadaan capek sudah, lelah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal
Beliau pernah ditanya oleh muridnya, mata yartahul mu'min, kapan orang yang beriman ini bisa beristirahat? Dan dunia ini bukan tempat istirahat kita, bukan tempat istirahatnya orang yang beriman, tempat kita beramal. Ya, tempat kita beramal, beriman, beramal. Mata yartahul mu'min, kapan orang beriman ini bisa beristirahat? Maka Imam Ahmad mengatakan, hina wada'a awwalu qadama fil jannah, ketika dia pertama kali meletakkan kakinya di surganya Allah Subhanahu wa taala, saat itulah dia sudah bisa beristirahat. Allah mengatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha. Ketika orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka digiring sampai ke dalam surganya Allah, di hadapan pintu surga, maka dibukalah pintu surga tersebut. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah para penjaga surga. Mereka mengatakan apa? Salamun alaikum. Subhanallah, disambut oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung dari Allah Subhanahu dari api neraka. Mereka mengatakan salamun alaikum, malaikat pun senang. Ya, melihat penghuni surga yang akan masuk dalam surga, malaikat ini menyambut. Salamun alaikum tibtum, keselamatan atas kalian dan kebahagiaan atas kalian, fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke dalam surga khalidin, kekal selama-lamanya. Dan para penghuni surga ini ketika dia masuk dalam surga, mereka mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menepati janjinya. Segala puji bagi Allah telah menepati janjinya, dan Allah tidak akan pernah menyelesaikan janjinya. Semua janji yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, semuanya pasti akan terjadi. Janjinya Allah Subhanahu wa taala semuanya pasti akan terjadi. Makanya para penghuni surga ketika mereka masuk dalam surga, yang pertama kali mereka ucapkan alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Wa awrathana al-ardha natabawwa minal jannati haitsu nasha'. Fa ni'ma ajrul amilin. Maka keberuntungan yang besar bagi orang yang dahulu beramal, amilin. Ya. Wa taral malaikata hafina min hawlil 'arsy. Dan mereka itu akan melihat para malaikat-malaikat Allah yang mereka berada di antara singgasananya Allah. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan segala urusan itu telah Allah tetapkan dengan kebenaran. Sebagian Allah letakkan di dalam surganya, dan sebagian telah Allah letakkan di dalam nerakanya karena sebab amalan mereka sendiri. Wa qudiya bainahum bil haqq wa qila, maka dikatakan kepada mereka ketika seluruh urusan telah selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Diawali dengan alhamdulillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Sudah selesai urusannya. Dan itu semua sebab karena apa? Karena amalan. Sekali lagi karena amalan. Dan inilah yang dikejar oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beramal. Ya, amalan yang bisa mendekatkan kepada surganya Allah dan bisa menjauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kita semua ini pasti akan mati satu persatu. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan bahasanya balasan kalian itu akan Allah semurahkan nanti pada hari kiamat. Kalau kita ini memang orang yang baik, orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita akan melihat tambahan-tambahan pahala itu pada hari kiamat. Allah sempurnakan, dikasih sama Allah. Sedangkan orang yang banyak maksiat sama Allah, enggan taat sama Allah Subhanahu wa taala, akan Allah sempurnakan azabnya pada hari kiamat. Ini janji Allah. Faman zuhziha 'anil nar, dan barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke dalam surganya, faqad faz, maka dia orang yang sukses. Dan kesuksesan itu di sini. Tolak ukur orang yang beriman tentang kesuksesan itu di sini. Faqad faz, maka dia orang yang menang. Karena memang dunia ini tempat kita berlomba. Kita saling berlomba satu sama lain. Ya, di dalam urusan akhirat. Untuk mendapatkan derajat-derajat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz. Kemudian Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang sangat menipu dunia. Ya, perhiasan yang sangat menipu itu adalah dunia. Kemudian masyarakat mukminin rahimakumullah,
Nabi mengatakan ketika Mu'adz bertanya demikian, "Ya Mu'adz, laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasir illa man yassarahullah." Wahai Mu'adz, ketika seorang dia masuk ke dalam surga dan jauh dari neraka, ini suatu hal yang besar. Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat agung. Laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasir, dan ini tidak mudah. Nabi mengatakan wa innahu la yasir, dan ini bukan hal yang mudah. Illa man yassarahullah, kecuali orang yang memang dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya. Kemudahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena keinginan kita ingin masuk dalam surganya Allah. Jangan sampai keinginan kita ini dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab dosa yang telah kita lakukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan bahwasanya tempat kalian telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan finnar, fulan fil jannah. Fulan tempatnya di surga, fulan tempatnya di neraka. Semuanya telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mengatakan, "Lima na'mal?" Lalu untuk apa kita beramal? Ya, kalau memang fulan tempatnya di surga, fulan tempatnya di neraka, untuk apa terus kita beramal? Kita nunggu saja. Para sahabat bertanya demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu," beramallah kalian. Wa kullu muyassaru liman khuliqalah. Karena seseorang itu akan dimudahkan tentang amalannya. Kalau dia sebagai penghuni surga, maka Allah akan mudahkan langkahnya untuk melaksanakan amalan-amalan penghuni surga. Gampang. Kita mau datang ke masjid mudah, kita mau sedekah mudah, kita membaca Quran mudah, kita mau berzikir subhanallah mudah, kita mau menuntut ilmu dimudah, subhanallah, semuanya dimudahkan. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang ini ketika dia mau maksiat sulit. Ada keinginan, pasti di antara kita ada keinginan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi subhanallah tidak ada ruang, bahkan tidak ada waktu ketika dia mau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang dia ditentukan oleh Allah sebagai penghuni neraka, dia mau beramal sulit. Mau beramal sulit, lingkungannya lingkungan yang mengantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan ketaatan sulit, tetapi mau maksiat subhanallah terbuka lebar pintunya. Mau maksiat mudah semuanya. Dan seorang, sehingga Allah mengatakan fa amma man a'ta wattaqa. Orang yang dia a'ta, memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia percaya terhadap balasan surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan jalannya. Wa amma man bakhil wastaghna, dan orang-orang yang dia itu bakhil, pelit, wastaghna, dan dia merasa cukup sudah, merasa berada di atas, tidak membutuhkan apapun, di zona aman, wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan dia enggak percaya terhadap balasan surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan persulit langkahnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimakumullah, wa innahu la yasirun illa man yassarahullah. Kemudian di antara amalan yang bisa mendekatkan kepada surganya Allah, menjauhkan dari nerakanya Allah, yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'budallaha la tusyrika bihi syai'a, yaitu kalian murnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini bahaya terhadap urusan syirik. Ya, entah itu syirik kecil maupun syirik besar. Kita lindungi diri kita, keluarga kita dari yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah mengatakan wajudumni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diri aku dan keluargaku dan keturunanku dari menyembah yang namanya berhala. Ya. Dan kita hanya memurnikan ibadah, urusan ibadah kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk yang lainnya. Karena Allah mengatakan ala lillahid dinul khalis. Miliknya Allah lah agama yang murni, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita murnikan agama kita untuk Allah Subhanahu wa taala dan bukan untuk yang lain. Bahkan untuk urusan dunia. Ya, jangan sampai ibadah yang kita lakukan, ya, ibadah yang kita lakukan ini ada embel-embel dunia. Ya.
ada keinginan dunia yang kita ingin dapatkan. Karena Allah SWT mengatakan di dalam surat Hud, Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya." Barang siapa yang dia di dalam dirinya menginginkan kehidupan dunia dengan amalan kebaikannya, dengan amalan ibadahnya, ya, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan amalannya, balasannya. Dibalas sama Allah ketika di dunia. Amalannya kalau memang dia beribadah untuk mendapatkan urusan dunia, Allah kasih. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka tidak dirugikan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Dan mereka tidak mendapatkan apapun ketika di akhirat kecuali api. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Dan mereka tidak mendapatkan apa-apa di neraka kecuali Allah akan menghanguskan semua amalan yang telah mereka lakukan. Karena apa? Karena mereka itu hanya menginginkan kehidupan dunia. Pentingnya kita menjaga niat. Ya, menjaga niat dalam urusan ibadah. Kalau dalam urusan dunia antum lebih mengetahuinya. Tapi dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, niat ini senantiasa dijaga. Jangan sampai kita ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Wa may yusyrik billah." Barang siapa yang dia melakukan syirikan kepada Allah, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah." Maka Allah akan haramkan baginya surga. Allah haramkan. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, syirik kecil itu bahaya juga. Syirkul asghar, ar-riya. Innama akhafu ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan kepada kalian itu syirik kecil. Apa syirik kecil? Ar-riya, yaitu melakukan amalan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Kemudian kedua, wa tuqimus shalah, yaitu engkau melaksanakan salat. Ya. Melaksanakan salat ini penting. Jangan sampai kita ini meninggalkan salat kita karena sedikit dari urusan dunia. Orang yang beriman itu senantiasa dia melaksanakan salat, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan yang dilakukan as-salatu ala waqtiha, yaitu salat yang dilakukan tepat pada waktunya. Karena memang salat ini, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Pokoknya salat ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu-waktunya. Ya. Jadi kita melaksanakan salat tepat pada waktunya dan tidak kita tinggalkan salat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan pesan dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, di dalam surat Maryam Allah mengatakan, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah." Akan datang suatu zaman yang mereka itu akan menyanyiakan salat mereka. Wattaba'u syahawa, dan mereka akan mengikuti hawa nafsunya. Ya, orang kalau sudah meninggalkan salat pasti dia akan mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan hawa nafsu ini apa? Selalu memerintahkan kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya, orang kalau sudah meninggalkan salat dia akan mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka adalah orang-orang yang akan Allah lemparkan ke dalam neraka al-ghayyah. Turun ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, tudayyi ummatis shalah." Wahai Jibril, apakah kelak umatku mereka itu akan meninggalkan salat mereka? Maka Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ya'ti aqwamun min ummatik." Wahai Muhammad, akan datang suatu kaum dari umatmu, yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya. Mereka akan menjual agama mereka karena sedikit dari urusan dunia. Meninggalkan salat mereka karena sedikit dari urusan dunia. Mereka takut kehilangan dunia mereka untuk meninggalkan salat. Ya, ini sudah yang terjadi. Ini di akhir zaman demikian. Ya, bukankah Allah SWT mengatakan dalam banyak ayat, wa aqimis salata li dzikri. Hendaklah kalian itu menegakkan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini bisa menjaga kita ya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Salat.
Bahkan Rasulullah SAW ketika di akhir hayatnya, beliau mengatakan kepada para sahabat yang lainnya ketika sakaratul maut, Nabi mengatakan as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Jagalah atas kalian salat, jagalah atas kalian salat, dan jagalah orang-orang lemah di antara kalian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa tuqimus salat wa tutiyaz zakah, yaitu engkau keluarkan zakat, kita membayar zakat. Ya, karena zakat ini untuk membersihkan harta kita. Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah untuk membersihkan ya harta-harta mereka dan mensucikan harta-harta mereka. Ya, kita keluarkan zakat. Karena orang-orang yang dia enggan membayar zakat, Allah mengatakan innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang dia enggan membayar zakat, ya, yang dia menimbun, subhanallah, di rumah ditimbun emasnya, peraknya, dan dia tidak mau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah kabar gembira tentang azab yang pedih. Apa azabnya? Tahu azabnya orang yang dia tidak mau membayar zakat? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketika emas dan peraknya itu Allah leburkan di dalam neraka jahanam. Fatukwa biha jibauhum. Kemudian Allah mengambil setrika itu, ya, diletakkan di dalam emas yang sudah dileburkan di dalam neraka tersebut, maka disetrikakan kepada punggung mereka, badan mereka, dan jidat mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini balasan terhadap apa yang telah kalian timbun. Fadukum ma kuntum taknizun. Maka kalian rasakanlah. Ya, kita perintahkan orang-orang untuk mengeluarkan zakat mereka. Ingatkan bahwasanya di dalam harta mereka itu ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kemudian wa tutiyaz zakat wa tasum Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang kelima wa tahajjal bait, yaitu engkau melaksanakan ibadah haji di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara rukun Islam. Kemudian summa qala, kemudian Nabi mengatakan ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan? Ya, pintu-pintu kebaikan yang bisa mengantarkan kita kepada kebaikan yang besar. Maka Nabi mengatakan yang pertama as-shaumu junnah. Puasa ini bisa menjadi perisai. Ya, perisai dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perisai dari apa? Dari api neraka. As-shaumu junnah. Ya, di luar puasa Ramadan kita melaksanakan puasa sunnah. Di sana ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, dan puasa yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'u ma'un nar. Bahwasanya sedekah itu bisa menghilangkan kesalahan, bisa menghilangkan dosa, sebagaimana api yang dia bisa menghanguskan sebagaimana air yang bisa menghanguskan api. Di sini Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya sedekah itu digambarkan seperti air. Ya, sedekah itu seperti air, sedangkan dosa itu seperti api. Kalau kita di banyak dosanya, antum berusaha untuk banyak sedekah. Ya, berusaha untuk banyak sedekah. Karena sedekah itu bisa apa? Menghanguskan kesalahan dengan cepat. Makanya orang yang meninggal, dia berangan-angan mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku agar aku bisa melaksanakan amal saleh. Di antara amal salehnya apa? La asaddaqan wa la akunanna minas salihin. Aku akan bersedekah sehingga aku termasuk orang-orang yang saleh. Makanya orang bakhil itu sulit dia mencapai derajat saleh. Ya, orang bakhil dia sulit untuk mendapatkan derajat saleh. Sedangkan orang yang dermawan dia lebih mudah untuk masuk dalam derajat saleh. Ya, karena apa? Sedekah itu bisa menghilangkan kesalahan, menghanguskan kesalahan. Sebagaimana air itu bisa menghanguskan api. Kemudian yang ketiga, wasalatul rajuli fi jawfil lail, dan sholatnya seseorang pada sepertiga malam terakhir. Dan ini ciri orang soleh itu apa? Tidak meninggalkan sholat malam meskipun sedikit. Antum bangun sebelum sholat subuh, sholat sebentar. Usahakan sebelum azan sudah bangun dan melaksanakan sholat ringan, sholat malam. Ya, sebentar saja, mungkin 5 menit kita melaksanakan atau 10 menit. Minta bisalihin. Ini di antara cirinya orang-orang yang soleh. Karena Rasulullah SAW, kalau memang kita cinta sama Nabi, berarti kita mencontoh beliau. Dan beliau ini tidak pernah meninggalkan sholat malam di dalam hidupnya, kecuali ketika waktu sakit.
baru beliau tidak melaksanakan salat malam. Interaksi antum dengan Allah Subhanahu wa taala, pendekatan, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat malam, salatul lail. Kembali ke amalan lagi. Subhanallah disebutkan Rasulullah amalan. Ya. Kemudian Rasul membaca firman Allah di dalam surat As-Sajdah. Allah berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah." Bahwasanya lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Ya. Kita kalau mau terbiasa salat malam, antum kurangi makan, antum kurangi banyak tidur. Ya, kurangi makan sama kurangi banyak tidur. Orang kalau sudah terlalu makan terlalu kenyang, kemudian dia tidur terlalu lama, sulit dia mau khusyuk di dalam melaksanakan sholat, mau bangun untuk sholat berat. Ya, jadi antum makanya orang kalau sudah terbiasa puasa itu ringan, mau melaksanakan amalan. Coba antum mulai terbiasakan diri untuk puasa. Karena puasa itu bisa meringankan diri antum dan bisa mudah untuk beramal. Banyak amalan yang bisa antum lakukan ketika dalam keadaan puasa. Baca Quran enak, ya sholat sunnah enak, mau enak semua, pikiran juga enak. Ya, makanya kita jauhi tempat tidur itu terlalu lama jangan. Dan juga makan terlalu banyak. Ya. Di sini Allah mengatakan tatajafa junubuhum, bahwasanya lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka khaufan wa tama'ah, dan karena mereka takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan harta yang telah mereka miliki. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, karena tidak ada satu jiwa yang mengetahui apa yang telah Allah sembunyikan bagi mereka dari qurrati ayun, yang telah menyejukkan hati mereka. Jazaan bima kanu ya'malun. Di sini Allah kembali mengatakan sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi beramal yang digerakkan oleh dirinya, yang dia lakukan, jazaan balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Kemudian summa qala, kemudian Nabi kembali mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah engkau aku kabarkan tentang pokok dari segala urusan, wa umudihi, dan tiang dari urusan tersebut, wa dirwatu sanamihi, dan puncak dari urusan tersebut. Qultu, maka Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ra'sul amri al-Islam. Ya, pokok dari segala urusan kehidupan kita itu adalah al-Islam. Ya, jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam, memegang agama Islam kita. Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini pokoknya. Pokok kehidupan kita itu Islam. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama Islam, ra'sul amri. Kemudian umud, dan pokok urusan ini ada tiangnya. Sebagaimana bangunan ada tiangnya. Dan tiangnya ini as-shalah. Makanya orang kalau sudah meninggalkan sholatnya, dia telah menghancurkan agamanya secara otomatis. Ya, dia meninggalkan sholatnya, dia telah menghancurkan agamanya. Karena tiang dari agama tersebut adalah sholat. Ya, tiang dari agama sholat. Kemudian dirwatu sanamihi, sedangkan puncak dari keislaman itu sendiri adalah apa? Al jihad, yaitu dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali mengatakan, ala ukhbiruka bima lidzalika kulli, wa Mu'adz, maukah engkau aku kabarkan tentang amalan yang bisa menandingi amalan-amalan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW yang sebelumnya tadi disebutkan. Ya, dari agama Islam, dari puasa, dari sedekah, kemudian dari sholat malam, kemudian dari keislaman itu sendiri, kemudian dari tiangnya Islam, dari puncak dari keislaman. Maukah kau berkata tentang amalan yang bisa menandingi amalan itu semua, yang bisa menjaga amalan itu semua? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz mengatakan, qultu bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil lisannya, memegang lisannya. Kemudian Nabi mengatakan, kuffa alaika hada, jagalah olehmu ini wahai Mu'adz. Ya, dipegang lisannya, kuffa alaika hada, jagalah olehmu ini wahai Mu'adz. Maka Mu'adz mengatakan, ya Nabiullah, wa inna lamuakhaduna bima natakallamu bi. Ya Nabi Allah, apakah kita ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab yang kita ucapkan? Kita akan diazab oleh Allah karena ucapan yang telah kita sampaikan. Maka Rasul mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ibumu telah kehilanganmu wahai Mu'adz.
Wa hal yaqubbun nas fi nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seorang dia ditelungkupkan di dalam api neraka, kemudian diseret dan dilemparkan ke dalam neraka kecuali karena sebab lisan-lisan mereka. Ya, sekarang bukan hanya lisan yang berbicara tetapi tangan. Ya, maka hal yang paling penting untuk kita jaga di zaman sekarang ini dua hal. Yang pertama, lisan kita jaga. Kalau memang tidak mendapatkan manfaat atau bisa mendatangkan dosa, lebih baik kita diam, kita selamat. Kemudian yang kedua yaitu urusan kemaluan. Ya, lisan kita jaga, kemaluan kita jaga, antum selamat. Ya, orang kalau sudah bisa menjaga lisannya dan penuhi lisan ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum buat zikir lisan ini tadi. Antum sendiri, antum buat zikir. Ya, santai antum buat zikir. Nikmat, itu kekuatan ruh. Ya, kekuatan ruh. Makanya ketika ada sahabat yang dia tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alaihi." Rasulullah, syariat Islam ini sangat banyak. Banyak tadi disebutkan. Di sana banyak sekali di antara amalan-amalan yang disebutkan. Maka sahabat ini dia meminta resep kepada Nabi Muhammad SAW tentang amalan yang mudah diamalkan dan bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan terus menerus bisa diamalkan dimanapun dia berada, bisa diamalkan. Ya, ini yang diminta oleh sahabat ini tadi. Karena banyak sekali amalan di dalam Islam. Maka Nabi mengatakan, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Senantiasa lisanmu ini basah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang itu dikatakan sebagai orang yang adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat? Laki-laki yang dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kapan orang itu dikatakan sebagai orang yang banyak berzikir? Apakah dia ketika selesai sholat dia membaca la ilaha illallah 1000 kali atau 100.000 kali atau 1 juta kali? Kapan orang itu dikatakan sebagai orang yang banyak berzikir? Para ulama mengatakan yang pertama yaitu dia berzikir ketika bangun dari tidurnya. Dia dari tidurnya dia berzikir. Karena ini bisa menghilangkan ikatannya syaitan. Kemudian yang kedua, dia berzikir ketika selesai sholat. Ya, selesai sholat antum zikir. Kemudian membaca zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi petang ini antum baca. Maka inilah orang-orang yang dikatakan sebagai adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Ya, orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa menjaga lisan kita. Ya, karena lisan kita dicatat oleh para malaikat. Yang kita ucapkan dicatat semuanya. Dan amalan kita pun juga dicatat. Jangan sampai di antara amalan-amalan lembaran-lembaran ya kehidupan kita di sana banyak hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang justru menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salama wal afiyah. Mungkin ada pertanyaan? Paham ya dari sini ya? Siapa tadi sahabat yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mu'adz bin Jabal. Apa amalan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa bulan Ramadan. Yang kelima, melaksanakan ibadah haji. Kemudian di antara pintu-pintu kebaikan, apa saja pintu kebaikan? Puasa sebagai perisai kita. Kemudian yang kedua, sedekah. Bisa menghilangkan dosa, bisa menghilangkan kesalahan sebagaimana api ya dihilangkan dimadamkan dengan air. Kemudian yang ketiga, salat di malam hari. Kemudian Nabi mengatakan tentang Rasul Amri, pokok dari segala urusan apa? Islam. Kemudian umud, tiangnya salat. Kemudian Rasul Amri, puncak dari urusan tersebut jihad, ya. Kemudian amalan yang bisa menandingi itu semua apa? Menjaga lisan. Kuffa 'alaika hadza. Ya, menjaga lisan dan juga bisa menjaga kemaluan, karena yang paling banyak seseorang masuk ke api neraka karena lisannya dan karena
kemaluannya. Dan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga al-birru wa husnul khuluq, kebaikan, ya, ketakwaan dan juga akhlak yang baik yang bisa mengantar kepada surga yang Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Paham semua kayaknya ya, insyaallah ya. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan pemahaman terhadap urusan agama kita. Ya, mungkin ini bisa ana sampaikannya. Semoga kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita, menambah ilmu kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.